Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP di halaman 173 sampai dengan 182. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita lihat di sini Dayu, Siti, Lani, dan Beni lagi asik kerjain tugas sekolah di rumah Edo ya. Mereka cari artikel di internet menggunakan komputer milik Ayah Edo. Sesekali Ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman tentang di sebuah situs pendidikan. Nih ya gambarnya. Nah, coba kita lihat iklan yang muncul adalah seperti ini. Ya, ada BPJS, bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah, kemudian tuliskan isi iklannya. Nah, kita lihat di sini ya, iklannya dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, adik-adik berdasarkan isinya, jenis iklan elektronik dibagi menjadi kelompok ya, yaitu yang pertama iklan komersial. Ini adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua adalah iklan perusahaan. Ini adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada juga iklan layanan masyarakat yang memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Nah, sekarang untuk lebih memahami isi iklan media elektronik, coba kamu amati salah satu iklan di media elektronik, bisa televisi, radio, atau internet, lalu buat gambar kesimpulan di kotaknya. Ini contoh ya, ini ada iklan motor ya. Kemudian kesimpulannya adalah iklan tersebut merupakan iklan perusahaan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan yang diproduksi oleh Honda ini diharapkan memberikan kesan kepada konsumen bahwa Honda melakukan pengembangan sepeda motor untuk kecepatan. Diharapkan dengan motor yang cepat dapat menarik minat calon pembeli. Nah, kemudian di sini adik-adik kita lihat bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa bergabung dengan teman-teman untuk berdiskusi ya. Nah, kita lihat di sini hasil diskusi contoh Karina buat. Akibat-akibat yang akan timbul disebabkan tidak hidup rukun, yaitu yang pertama mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, timbul sikap saling curiga antar warga masyarakat, kemudian terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian di sini kemudian adik-adik ini ada ciri-ciri hidup rukun, yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, saling menyayangi, kemudian manfaat dan pentingnya hidup rukun di antara lain tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga jadi harmonis, kemudian hidup menjadi lebih aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Lalu akibatnya kalau hidup kita tidak rukun, yaitu mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan. Nah, kemudian sekarang agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam, coba mengerjakan latihan berikut. Apa yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Ya, nomor 2. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Ciri-cirinya adalah membina hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Lalu yang nomor 3, sebutkan manfaat hidup rukun. Ya, yaitu tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat, yaitu yang pertama mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan, kehidupan menjadi tidak tentram, timbul sikap saling curiga antara warga masyarakat, mudah terkena hasutan orang lain, dan terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada bacaan judulnya Mengenal Batik Indonesia.
Nah, batik di tanah air kita dibagi dua adik-adik, yaitu batik klasik ya, yaitu biasanya dari Surakarta dan Yogyakarta, dan juga batik pesisir ya. Nah, keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif geometris, warnanya kalem, serta lebih condong ke warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun ya. Nah, ini ada beberapa keunikan-keunikannya serta contoh-contoh motifnya. Ya, kemudian ada juga tekniknya adik-adik. Teknik untuk membatik yaitu ada ngelowongi, ya, ada nembok, ada mbironi, ada nonyok, ya. Nah, kemudian sekarang adik-adik, kita akan, ada percobaan ya atau berkreasi di sini dengan menyiapkan alat dan bahannya yaitu ini, ya, lalu membuat pola seperti ini, lalu menutup kain gambar dengan lilin, nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru untuk membuatnya ya. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Sekarang persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu sekolah setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang kalian lakukan? Coba tuliskan di tabel di sini ya. Nah, ini Kak Rina buatkan. Yang pertama membuat panitia kecil, yang kedua menentukan tema pameran, yang ketiga menentukan hari, tanggal, dan tempat, mengumpulkan hasil karya yang akan dipamerkan, lalu menentukan karya yang akan dipamerkan, lalu tahap persiapan akhir pameran, lalu melaksanakan pameran, membuat laporan pameran kelas. Nah, terakhir di bagian air renungkan, bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis kain sebagai kekayaan budaya diantaranya batik, tenun, dan songket. Nah, apa yang harus kamu lakukan dengan beragamnya kain tersebut? Nah, beberapa hal yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keragaman jenis kain tradisional adalah dengan mengadakan pameran kain tradisional dan juga belajar bagaimana cara menenun atau membatik serta tetap menggunakan kain tradisional khas Indonesia seperti batik. Nah, kemudian di bagian kerjasama dengan orang tua, kamu telah mampu membuat batik jumputan, ikat atau celup, atau ikat celup. Nah, sekarang kamu dapat mempraktekkan keterampilan yang dimiliki bersama orang tua. Buatlah taplak meja dengan karya batik jumputan ya. Nanti boleh dipertunjukkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini contohnya ya. Ini misalnya saja. Ya, ini nanti dengan dengan orang tua adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.